Saya akan bertanya mungkin ya kepada kita semua, boleh ada yang jawab saya ya. Di sini ada 1000 kurang ya, 1000 kurang banyak ya. Kita percaya kita akan 1000 kurang dikit ya. Saya akan tanya 5 orang aja. Apa arti keluarga buat Anda semuanya? Boleh? Ada yang jawab? Apa sih arti keluarga? Ada yang mau jawab? Ya. Ada yang mau jawab, Bastian? Ya. Tempat mendapatkan kasih sayang. Ada lagi? Yang kedua, Kori? Tempat bercerita. Ada lagi? Suka dan duka. Suka dan duka ya. Ada lagi? Baru 3, 2 lagi. Nyaman. Tempat ternyaman ya Bu ya. Wah, iya. Tempat ternyaman. Biar Bu Sherly ke Jogja, ke Bali, keluar negeri, kemanapun tetap pulangnya ke rumah karena ada Pak Joni di sana. Jadi kalau Pak Joninya dibawa nanti nggak pulang-pulang gitu ya Bu ya. Satu lagi boleh? Segalanya. Boleh jawab? Gimana? Nah, Segalanya. segalanya. Kok saya jadi terharu ya? Keluarga itu adalah tempat kita pulang ya. Tempat yang ternyaman, tempat yang paling aman, tempat di mana orang-orang yang mengasihi kita. Saya percaya seindah apapun di luar sana, kita selalu merindukan kita kembali ke rumah kita. Karena di rumah kita ada orang-orang yang dengan tulus mengasihi kita. Yuk, kalau kita tahu rumah itu adalah rumah di mana kita pulang. Kalau kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, jadilah pribadi-pribadi yang membuat nyaman, ya, membuat tenang, membuat orang-orang di sekitar kita merasa aman. Bukan sebaliknya. Ada satu anak saya dulu ketika masuk di rumah saya tidak perlu kasih tahu namanya, inisialnya Bastian. Dia bercerita sama saya. Dia tinggal di satu rumah, saya tidak perlu kasih tahu ya. Dia pulang kuliah, dia muter-muter dulu sampai dia kasih tahu mami, dulu pulang sekolah itu, pulang kuliah itu saya duduk di sini dulu mami. Nanti tunggu malam baru saya pulang. Saya nggak mau cepat-cepat pulang. Saya merasakan bagaimana ketakutan, ketidaknyamanan yang dialami anak saya waktu itu. Dan saya mulai melihat ya, dan ketika dia pamit untuk pergi kuliah gitu ya, bukan cuma Bastian, yang lain juga ya, saya mulai lihat apakah saya ini sebagai orang tua yang membuat anak-anak saya nyaman atau tidak. Tapi puji Tuhan ya, Bastian tidak mengulangi itu lagi ya. Kalaupun pergi kuliah cuma 1 jam 2 jam, dia udah pulang lagi, udah cepat-cepat pulang. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi suami, istri, anak-anak, anggota keluarga yang menyukakan ya, yang memberi rasa aman, yang memberi rasa nyaman, bukan malah sebaliknya.
mau pulang ke rumah, anak-anak lebih suka tinggal di luar rumah, berlama-lama tinggal di luar rumah, karena ada papa atau mama yang tidak memberi rasa aman. Mereka selalu terancam, mereka selalu tidak nyaman dalam rumahnya. Mari yuk sama-sama, saya pribadi dan kita semua sama-sama bertobat. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang memberikan rasa nyaman, rasa aman. Karena tadi diwakili 5 orang, ya, bahwa keluarga itu adalah keluarga, tempat di mana yang paling indah. Ya. Coba kita pergi sampai ke luar negeri sekalipun, sampai kemanapun, kita selalu merindukan rumah, selalu merindukan rumah. Tapi bagaimana ketika ada orang-orang di rumah kita yang memberikan sesuatu yang tidak nyaman, mengancam kita, membuat kita takut? Apakah kita masih mau pulang ke rumah kita? Mungkin kita, tidak semua kita, ya. Mungkin kita akan memposisikan diri untuk berlama-lama di luar, mungkin tidak meninggalkan rumah. Ya. Saya sangat terberkati ketika saya diberikan hal-hal yang baru, ya, yang Tuhan, ketika saya merenungi firman ini, bahwa tetaplah ada di wadah di mana Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada kita lewat penyertaan, lewat mujizat-Nya. Jangan pernah meninggalkan wadah itu, seburuk apapun situasi, kondisi dari keluarga kita. Jangan pernah meninggalkan wadah itu. Mari kita ada di wadah itu, dan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan mari kita menjadi orang-orang dalam keluarga kita, baik itu kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita menjadi orang-orang yang membawa rasa damai, rasa sukacita, rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. Dan selanjutnya kita akan belajar pada saat ini tema kita 1 tahun ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup yang berdampak. Saya percaya dan yakin ketika kita mau berdampak di luar sana, kita tidak mengabaikan apa yang ada di dalam. Betul ya? Kekuatan gereja, kekuatan kota, kekuatan bangsa ini terletak pada keluarga-keluarga. Kalau keluarganya nggak kuat, gereja ini nggak akan bakal kuat. Sehebat apapun gereja ini bermanuver untuk mengembang ke kanan ke kiri, untuk buat sesuatu yang hebat, pelayanan yang terlihat spektakuler, ya. Mari kita melihat keluarga kita masing-masing. Sudahkah keluarga kita masing-masing adalah keluarga yang kuat, keluarga yang hebat, keluarga yang kokoh? Gereja ketika dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang kuat, gereja itu akan menjadi gereja yang kuat. Mari saat ini kita jangan terlalu memikirkan, oh nanti apa yang harus saya buat di luar sana. Tetapi bagaimana kita memiliki fungsi, kita memiliki kita berfungsi dalam keluarga kita masing-masing, ya. Kita tidak menjadi bangga
ketika kita menjadi seorang ayah, kita bekerja di satu perusahaan yang terus karir kita semakin naik, kita menjadi seorang wanita yang memiliki pekerjaan atau kita dapat melakukan sesuatu yang hebat di luar sana. Tetapi keluarga kita adalah keluarga yang bercerai-berai, keluarga yang rapuh, keluarga yang tidak rukun. Maka lambat laun kita akan menjadi orang-orang yang akan menemukan kegagalan. Karena ketika kita ada di dalam satu rumah yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, kita akan menjadi orang-orang yang maksimal, orang-orang yang hebat di luar sana. Betul apa betul? Kalau lagi ribut di rumah ya, sama istri, sama suami, bisa nggak kita menjadi hebat di luar sana? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi makanya jangan sepelekan istrimu, jangan sepelekan suamimu. Ya, kalau kita hebat saat ini, itu karena ada suami yang hebat. Amin. Kalau kita hebat saat ini, ada istri yang hebat. Kadang-kadang kita terlalu menghargai bos kita, terlalu menghormati bos kita, tetapi kita lupa kita menghargai, mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita. Padahal mereka adalah sumber energi kita, mood booster kita. Ya. Saya percaya kalau keluarga-keluarga di sini rukun, keluarga-keluarga di sini berbahagia, akan menciptakan anak-anak yang hebat di luar sana. Amin. Yuk jangan terbalik ya. Jangan kita lebih mengasihi orang lain, menghormati orang lain, tapi kita mengabaikan orang-orang yang ada di rumah kita. Kita harus menjadi hebat dulu di rumah kita masing-masing. Ya. Kita harus menjadi ayah yang hebat dulu di rumah kita. Kita harus menjadi laki-laki yang hebat di rumah kita masing-masing. Kita harus menjadi wanita yang hebat di rumah kita masing-masing. Jangan kita merasa hebat ketika orang sudah mengeluh-elukan kita, yang wah hebat ini, padahal ketika istrinya bersaksi, ketika istrinya mengatakan sesuatu, ketika suaminya mengatakan sesuatu, lebih baik dia di luar aja deh, nggak usah ada di dalam. Ya. Kalau di luar itu dia kelihatan hebat, dia kelihatan baik, kelihatan hidupnya benar, tapi ketika di dalam dia tidak menjadi berkat buat orang-orang di rumah. Yang paling pengertian ini harus kita kembalikan, ya, supaya kita menjadi pribadi yang berfungsi dengan baik, ya, tidak terputar balik. Kita ada di dunia yang serba terlihat, yang bisa dilihat. Apapun kita bisa pertontonkan, apapun kita bisa perlihatkan kepada orang lain. Kita bisa memperlihatkan bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang begitu mesra, begitu baik.